Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Para siswa dan siswi pelajar SMP Islam Rawdatul Jannah beserta pesantren Ramadan yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita di kesempatan yang berbahagia ini dapat bertemu kembali dalam rangka kegiatan pesantren Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, di bulan Mei tahun 2020, Bapak ingin menyampaikan tentang salah satu di antara rukun Islam, yaitu kewajiban membayar zakat. Zakat Allah perintahkan di dalam Al-Quran lebih dari 20 kali di ayat di dalam Al-Quran, di mana menariknya zakat ini Allah perintahkan berbarengan dengan atau bersanding dengan perintah melaksanakan ibadah sholat. Yang ini dapat dipahami bahwa antara ibadah sholat dan zakat, kedua-duanya adalah dalam rangka membangun hubungan yang harmonis, di mana sholat sama-sama kita maklumi adalah dalam rangka kita membangun hubungan kita yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan hablum minallah. Sedangkan zakat adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas. Atau disebut juga salat adalah ibadah ataupun ibadah vertikal, sedangkan zakat adalah ibadah sosial. Zakat terbagi menjadi dua. Ada zakat mal, zakat harta kekayaan, dan juga ada zakat fitrah. Pada zakat mal, zakat harta kekayaan, Allah menginginkan orang-orang yang berkewajiban membayar zakat agar harta mereka bersih dari segala kekotoran. Sama seperti dengan tubuh kita yang perlu dibersihkan dari segala kekotoran, maka harta seseorang agar dia tetap bersih, maka harta itu harus ataupun wajib dikeluarkan zakatnya. Maka berkenaan dengan zakat harta ataupun zakat mal ini, di dalam syariat Islam ada beberapa jenis harta
ataupun macam harta yang wajib dizakati, yaitu yang pertama adalah zakat harta perdagangan. Zakat harta perdagangan ini adalah wajib dikeluarkan zakatnya manakala sudah mencapai nisab dan haulnya. Kemudian yang kedua adalah zakat binatang ternak. Binatang ternak apa sajakah yang wajib dizakati? Maka di dalam fikih dijelaskan binatang ternak yang wajib dizakati yaitu terdiri dari satu unta, yang kedua adalah sapi, yang ketiga kerbau, dan yang keempat adalah kambing ataupun domba. Ukuran batas minimal ataupun nisab masing-masing dari binatang tersebut memiliki perbedaan, yaitu unta wajib dikeluarkan zakatnya apabila seseorang memiliki sebanyak 5 ekor unta, sedangkan sapi dan kerbau sama, yaitu nisabnya adalah 30 ekor. Adapun kambing wajib dikeluarkan zakatnya manakala seseorang sudah memilikinya sebanyak 40 ekor. Dan kemudian yang ketiga adalah zakat emas, perak ataupun uang. Harta kekayaan ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab, yaitu ada yang mengatakan bahwa nisab untuk emas, perak dan uang apabila sudah mencapai ukuran yaitu sebesar 85 gram. Ada yang berpendapat apabila sudah mencapai 96 gram. Dan besaran harta kekayaan tersebut yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebesar 2,5%. Kemudian yang keempat, harta kekayaan yang wajib dizakati adalah hasil pertanian. Dalam menentukan nisab masing-masing pertanian ini adalah dilihat dari sistem irigasi ataupun pengairannya. Apabila perkebunan ataupun persawahan pertanian yang diairi dengan menggunakan irigasi, maka wajib dikeluarkan zakatnya dari hasil keseluruhan pertanian tersebut adalah sebanyak 5%. Sedangkan untuk hasil pertanian yang diairi dengan air hujan yaitu sebesar 10%. Adapun hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu hasil pertanian makanan pokok seperti padi, gandum, jagung, dan termasuk buah-buahan yaitu 2 jenis. Yang pertama adalah anggur dan kurma. Kemudian yang kelima adalah zakat barang tambang. Itulah tadi beberapa macam harta kekayaan yang wajib dizakati oleh seorang muslim yang memilikinya dan sudah mencapai nisab serta haulnya. Khusus untuk zakat hasil pertanian, maka haulnya adalah tidak menunggu 1 tahun, melainkan dibayarkan zakatnya adalah ketika masa memanen. Kemudian kemanakah zakat ini diberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita tentang zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim kepada 8 golongan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-60, orang-orang yang wajib ataupun orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, yaitu yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki tempat tinggal, dan miskin adalah orang-orang yang dari pekerjaan ataupun penghasilannya jauh
dari kecukupan ataupun kebutuhan mereka. Jadi jelas dalam hal ini antara fakir dan miskin memiliki perbedaan. Sedangkan yang ketiga adalah amil, yaitu orang yang mengelola ataupun mengurus zakat. Kemudian budak, maka seorang budak yang dimiliki oleh seseorang, dia berhak untuk menerima zakat untuk membebaskan dirinya, untuk memerdekakan dirinya. Kemudian yang kelima adalah orang-orang yang memiliki hutang. Artinya hutang yang bukan untuk hal-hal yang berbau ataupun sifat kemaksiatan. Misalnya orang kalah berjudi sehingga hutangnya banyak, maka orang yang semacam ini tidak mendapat zakat ataupun tidak termasuk mustahik zakat. Kemudian selanjutnya adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan fi sabilillah. Kemudian yang terakhir yang termasuk mustahik zakat adalah ibnu sabil, orang yang tengah dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian materi tentang zakat yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat mencermatinya dan memahaminya, dan mudah-mudahan walaupun hanya tidak lama ini dalam materi ini dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin memberikan satu tugas kepada kalian. Yang pertama adalah ada berapa golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang kedua adalah siapakah fakir dan siapakah miskin tersebut. Yang ketiga adalah sebutkan harta kekayaan yang wajib dizakati. Itulah tugas yang Bapak berikan. Satu lagi, tulis ayat tentang orang-orang yang berhak menerima zakat ataupun mustahik zakat. Cukup 4 soal saja, mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian dari Bapak, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.